Hai, Assalamualaikum. Yuk kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia dengan saya, Ibu Kusnul Fatimah. Kali ini tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui tentang struktur dan fungsi organ peredaran darah, penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, serta bagaimana cara memelihara sistem peredaran darah. Oke, sebelum itu kita masuk ke peta konsep ya. Tentang sistem peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, darah. Yang kedua tentang alat peredaran darah. Oke, untuk yang darah itu terbagi menjadi sel darah dengan plasma darah. Kalau yang sel darah, tahu nggak sih ada berapa sel darah? Benar, ada 3, yaitu terdiri dari eritrosit, yaitu sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit, yaitu keping-keping darah. Oke, kemudian untuk alat peredaran darah itu dibagi menjadi 2, ada jantung serta pembuluh darah. Kalau yang jantung, bagian-bagian jantung ada terdiri dari 4 ruang, yaitu ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Serta untuk pembuluh darah itu terdiri dari 2, yaitu arteri dengan vena. Tahu nggak sih kalian, ternyata jantung manusia itu dibagi menjadi 2 bagian loh, yaitu bagian kanan dengan bagian kiri, yang mana masing-masingnya terdiri dari 2 bagian pula, yaitu atrium dan ventrikel. Untuk jantung, bagian kanan itu berhubungan dengan fungsi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Sedangkan yang di paru-paru di dalamnya ada jantung. Kananlah yang memompa darah ke paru-paru. Dan jantung manusia di bagian kiri berhubungan dengan fungsi peredaran darah ke seluruh tubuh, karena jantung kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada atrium kanan yang menerima aliran darah dari balik dari seluruh tubuh. Kemudian atrium kiri jantung itu menerima darah dari paru-paru, sedangkan ventrikel kanan itu memompa darah ke paru-paru, dan lagi ada ventrikel kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh. Kalian tahu nggak sih, ternyata pada katup jantung, masing-masing bagian jantung, yaitu ada atrium dan ventrikel, dipisahkan oleh suatu katup yang berfungsi untuk mencegah baliknya aliran darah dari ventrikel ke atrium, yang secara normal darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Darah merupakan cairan jaringan tubuh. Darah manusia itu berwarna merah, antara merah terang yang kaya akan oksigen dengan merah gelap itu jika darah kekurangan oksigen. Warna merah dalam darah itu disebabkan oleh hemoglobin, yaitu protein pernafasan yang mengandung besi dalam bentuk hem yang merupakan tempat terikatnya molekul oksigen. Fungsi darah diantaranya mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, kemudian mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, serta dapat mengangkut karbon dioksida ke paru-paru, serta juga membantu mengedarkan hormon manusia. Darah di sini dibagi menjadi 2, yaitu korpuskuler dan plasma darah. Untuk yang korpuskuler ini dibagi menjadi 3 lagi loh, yaitu ada eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, serta trombosit, yaitu keping-keping darah. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah bentuknya pipih, cekung, atau bikonkav dan tidak berinti. Sel darah merah ini dibuat oleh sumsum tulang, yaitu terutama pada tulang belakang. Umur eritrosit pada manusia itu kisaran 120 hari setelah ia akan dihancurkan di hati. Penyakit yang disebabkan oleh kekurangan eritrosit itu adalah anemia. Coba, kalian menderita anemia tidak? Oke, untuk yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih itu bentuknya tidak tetap, berinti dan tidak berwarna. Sel darah putih ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu granulosit atau bergranula dan agranulosit yang tidak memiliki granula. Sel darah putih diproduksi di dalam sumsum merah, limfa dan kelenjar bening. Leukosit atau sel darah putih ini bersifat fagosit atau pemakan benda asing dalam kuman yang masuk ke dalam tubuh. Penyakit kekurangan leukosit ada yang tahu tidak?
Oke, benar, leukopenia, sedangkan yang kelebihan leukosit adalah leukemia. Leukosit yaitu keping-keping darah, di mana keping-keping darah ini berbentuk tidak teratur, tidak berinti, dan berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit. Keping darah diproduksi oleh sumsum merah. Ketika kita terjadi luka, keping darah atau trombosit itu akan pecah dan mengeluarkan enzim yang berupa trombokinase atau tromboplastid, di mana trombin nanti akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang halus untuk menutup luka yang disebut dengan fibrin. Darah terdiri dari cairan protein dalam albumin, globulin, dan fibrinogen. Plasma darah yang tidak mengandung fibrinogen itu disebut serum darah. Protein globulin merupakan penyusun antibodi yang melawan benda asing atau melawan bibit penyakit. Tiap antibodi itu bersifat spesifik terhadap antigennya. Gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tahu tidak kalian tentang penyakit ini? Penyakit ini adalah salah satu gangguan atau pada sistem peredaran darah yang paling umum terjadi. Kondisi ini seringkali tidak memiliki gejala. Namun, jika muncul, gejala yang ditimbulkan bisa berupa sakit kepala, mimisan, serta sesak napas. Kemudian, penyakit yang kedua ada aterosklerosis, yaitu suatu kondisi di mana pembuluh darah menyempit dan mengeras akibat penumpukan plak. Pada awalnya, gejala ini disebut dengan aterosklerosis yang tidak memiliki gejala apapun, yang biasa kita kenal dengan pembuluh darah di mana mengalami penyempitan. Kemudian, penyakit yang ketiga adalah serangan jantung. Serangan jantung adalah gangguan sistem peredaran darah yang serius, yang tergolong dalam darurat medis. Biasanya terjadi merasa nyeri di dada, sesak nafas, pusing, pingsan, dan rasa cemas yang tidak biasanya. Kemudian, penyakit selanjutnya adalah iskemia, yaitu yang biasa kita sebut dengan penyakit penyempitan atau penyumbatan pada salah satu arteri koroner atau otot jantung. Kemudian, penyakit yang selanjutnya adalah stroke, di mana kondisi ini sering terjadi di Indonesia, yaitu penyumbatan pada pembuluh darah menuju otak. Gangguan pada sistem peredaran darah tidak bisa dianggap remeh dan harus segera diatasi. Untuk mencegah gangguan pada sistem peredaran darah, Anda atau kalian dianjurkan untuk menjalani pola hidup sehat, yaitu berolahraga teratur, konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, batasi asupan garam, kemudian dilarang merokok, dan yang satu lagi, jangan mengkonsumsi minuman beralkohol. Oke, untuk kesimpulan pada pembelajaran pada siang hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama, yaitu kita dapat mengetahui tentang fungsi dan struktur dari organ sistem peredaran darah, serta kita dapat mengetahui penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah dan cara pencegahannya. Baiklah anak-anak, tetap belajar di rumah, tetap semangat, dan ingat jangan lupa tetap bersyukur. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.